Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 14 Desember tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kita mulai dari chart astrologinya. Bulan di 28 derajat 24 menit di pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, dan dia membuat square dengan Pluto dan Venus yang pada saat ini conjunction. Dan tema yang diusung oleh Venus Pluto conjunction itu akan masih berlangsung sampai 2 minggu ke depan. Jadi apapun yang kita hadapi sekarang, kita udah bisa antisipasi. Barangkali ini nggak selesai hari ini ya, walaupun kita mulainya hari ini. Tapi yang jelas karena bulan juga sextile dengan Jupiter, maka kita seperti punya backup tokoh yang kuat. Tokoh itu bisa orang, bisa juga situasi atau kondisi, nggak harus bentuknya orang atau manusia, dimana kita membawa satu kekuatan, ya Jupiter itu punya kekuatan, membawa satu kekuatan itu kan bisa datang dari aturan, bisa datang dari senioritas, apapun, tapi yang jelas yang kita hadapin karena square-nya adalah Venus dan Pluto, kita ingin membongkar sesuatu, ingin membalik sesuatu yang tadinya berharga menjadi tanda tanya. Dan lebih menariknya lagi, karena bulan juga conjunction dengan Aries, maka kita seperti orang yang menyuarakan pihak yang lemah, ya, yang biasanya tidak didengar. Karena tidak didengar, mereka dalam kondisi tidak beruntung, dan kita tahu mereka punya hak lebih besar daripada itu, sehingga yang kita teriaki, ya, arahnya itu ke yang lebih berkuasa. Apalagi Venus dan Pluto ada di Capricorn, sementara Aries ada di Aries. Aries itu salah satu planet, atau mungkin sekarang disebutnya bukan planet lagi tapi hanya asteroid yang letaknya jauh, ya, sejauh Pluto. Jadi dia kayak kembarannya gitu ya, tetapi ini energinya feminin. Jadi kayak kita sedang meneriakan, misalnya bagaimana Pak RT, or itu kan levelnya bisa macam-macam ya, tapi levelnya tinggi pasti kayak gitu, bisa memperlakukan warganya yang kekurangan, sementara warganya itu juga tanggung jawabnya Pak RT. Di mana perannya Pak RT? Kayak gitu misalnya. Dan itu kita seperti punya backup ya, gambar Jupiternya. Itu karena kita tahu bahwa kita punya hak untuk mendapatkan layanan yang sama besarnya dengan semua orang, karena kita punya undang-undang yang menjaga hak asasi manusia di bumi tercinta Indonesia ini. Dipastikan sudah ada undang-undangnya. Kenapa bisa memperlakukan demikian seperti itu? Jadi yang lebih besar itu kita pertanyakan. Nah, itu energi yang terlihat di sini. Ambil hanya jika resonate, dan karena ini energinya besar ya, besar tuh artinya mencakup banyak pihak, maka mungkin tidak banyak juga orang yang mendapatkan energi ini datang ke kita, ya. Yang jelas Mars dan South Node yang conjunction, dan Mars sudah masuk ke Sagittarius, itu ceritanya udah jelas kita menjunjung tinggi idealisme, hal yang filosofis, bisa lebih jauh, lebih konseptual daripada yang kita perjuangkan. Kalau misalnya tadi kita bicara bantuan yang jumlahnya rupiah nggak segitu gede, tapi yang kita bicarakan bukan hanya rupiahnya, tapi yang kita bicarakan adalah hak asasi manusianya, misalnya seperti itu. Ambil hanya jika resonate, tadi yang saya ceritakan hanya kiasan ya, hanya kiasan. Iya, hari ini gambarnya hampir seimbang semua ke kanan ya. Ini arahnya ke depan semua, jadi kalau saya melihat langsung ini arahnya ke depan. Yang di tengah adalah kertas, jadi kayak petisi
seperti itu juga petisi sekarang kan nggak harus kertas, bentuknya bisa internet. Tapi anyway, kita secara formal menuliskan saya bagian dari satu hal, ya, dan itu keinginan saya, gambar kuncinya, untuk ke depan mengambil satu situasi yang lebih ajak lagi. Jadi kayak ini nggak bisa dibiarkan begini. Kalau tadi saya contohnya adalah hak yang sama kepada masyarakat yang terpinggirkan, misalnya, ya, ini misalnya, sungguh hanya misalnya. Maka kita memastikan bahwa masyarakat yang terpinggirkan itu ke depannya mendapatkan hak sebagaimana yang sudah tertuliskan dalam hal yang lebih besar tadi. Jadi saya bicara tentang undang-undang misalnya seperti itu. Wow, kenapa larinya ke situ ya, saya nggak tahu kenapa. Jadi biasanya saya ngomong hanya apa yang terlintas di kepala saya, ambil hanya jika resonate, karena apapun coding yang saya ucapkan itu hanya sesuatu yang saya pahami dan tidak harus selalu terkait dengan kehidupan teman-teman semua yang mendengarkan. Di sini hunter, dan hunter ini juga jelas ya. Hunter ini penggambarannya adalah ada satu suku yang ketika menghadapi musim dingin, dia harus memastikan masyarakatnya, ya, ini penggambarannya kan gambar beruang, dia butuh kulit beruangnya, memastikan masyarakatnya tidak mati kedinginan, terutama bayi dan anak-anak, karena masyarakat ini melewati musim dingin, sehingga dia perlu mengejar bulu itu supaya bisa melindungi anak kecil dan bayi-bayi. Tapi artinya ada proses berburu dan membunuh beruang tersebut. Tapi itu dilakukan bukan karena keserakahan, tetapi karena sesuai dengan kebutuhan, dan hukum alam itu memastikan bahwa salah satu fasilitas buat spesies bisa bertahan itu bisa dengan mengkonsumsi spesies yang lain. It works all the time di seleksi alam. Ya, begini gambarnya. Dan mungkin kalau secara sosial kita melihat situasi ini, bahwa mungkin ada satu kelompok yang mengorbankan kelompok lain untuk kepentingan mereka, tapi kalau kita fokusnya adalah melindungi mereka yang paling terdampak oleh kemiskinan, saya pikir itu adalah hal yang memang seharusnya kita lakukan. Don't you think? Apalagi sebenarnya sistem kepemerintahan atau pengaturan di tempat kita berada sekarang itu kan juga memastikan bahwa semua orang dalam perlindungan hukum. Itu adalah satu kepastian di negara ini, apapun pelaksanaannya, tetapi secara konsep itu harus ditegakkan. Don't you think? Di sini independence, healthy, boundaries, ini untuk yang masa lalunya. Kucing, ya, penggambarannya dengan tatapannya yang begitu tajam, ini bisa diambil energinya oleh seseorang yang percaya diri. Nggak ada kucing yang penggambaran kucing, ya, bukan kucing. Kalau kucing sebagai individu itu macam-macam, tapi penggambaran kucing adalah ketika dia melakukan apa yang dia pikir perlu. Apakah dia menyerang atau tidak menyerang, itu karena dia punya alasannya sendiri. Yang jelas dia punya teritorinya. Dia nggak keluar dari teritorinya dia, kecuali dia pikir dia perlu. Tapi seberapa besar sih teritori yang dia ingin kuasai? Tidak bahkan seluruh dunia. Dia hanya di tempat yang dia pikir dia butuh untuk melindungi apa yang menjadi tanggung jawab di teritorinya dia. Jadi kita udah tahu persis, ini hak kamu, ini hak kita, ini batasannya, kamu nggak boleh ngelewatin ini. Kalau kamu ngelewatin ini berarti kamu melanggar haknya kita, something like that. Jadi persis kayak tadi pembahasannya. Dan pada saat ini current situationnya kita mengambil resiko maju ke depan, dan kayaknya memang nggak ada pilihan buat beberapa. Kita harus maju, kita harus melindungi yang ada di teritori kita. Teritori itu artinya tempat di mana kita masih bisa mengambil peran, membuat perbedaan. Dan di sini near future-nya ada movement, ya, ada pergerakan, ada perubahan. This marker reminds you that all things change as part of the cycle of life. Dan perubahan itu jangan anggap sebagai satu yang mungkin sifatnya buat orang dikatakan makar lah, apa sesuatu yang negatif. Enggak, tetapi ya mudah-mudahan semuanya itu tergantung kembali lagi ke niatan kita. Niat baik kita itu pasti ada hitungannya. Dan yang namanya perubahan itu adalah
satu kepastian. Ya, perubahan itu adalah satu kepastian. Mana ada dunia di sini tidak berubah. Sehari aja bulan berubah posisinya, masa orang nggak bisa berubah pendapatnya or something? Ya, di sini ada pergerakan kan, gambar 8 of Wands di sebelah kiri. Tantangannya kerja keras, jadi artinya mungkin ada pergerakan, dan ini yang dikerjakan itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang sehari. Tapi ini sarannya aja saya lihat iya, jadi kayaknya kita perlu menganalisis pergerakan ini. Sepertinya mengambil risiko. Tadi kata risiko juga udah keluar. Hitung lagi apakah kita sedang melaju di tujuan yang salah atau benar. Karena sebenarnya ini kan hal yang relatif ya. Kalau dua pihak berantem, masing-masing merasa benar, dan masing-masing juga ada caranya untuk menilai benar gitu ya. Dan kebenaran itu menjadi relatif, apalagi di situasi yang bertentangan. Kadang-kadang kita memang perlu menggunakan logika untuk melihat kita berada di posisi yang benar atau tidak. Dan kadang-kadang kita juga tidak bisa menggunakan logika, tetapi menggunakan panggilan hati. Apapun itu, setiap orang punya kekuatan, punya power untuk menentukan kemana dia akan melangkah. Barangkali kartu ini hanya mengingatkan apakah benar perjuangan yang kita lakukan pada saat ini adalah perjuangan yang tidak berada pada alasan yang salah. Rasanya itu, karena kalau salah, overwhelm, dan ya nggak sampai mana-mana. Kalau kita memperjuangkan sesuatu yang tanda petik tidak seharusnya diperjuangkan, apapun itu ya, ini konsepnya tinggi banget ya. Ya nggak akan kemana-mana, atau it takes generations ya to complete. Ya bisa aja. Jadi banyak hal yang kita sudah nikmati sekarang, itu adalah perjuangannya dimulai dari berabad-abad yang lalu oleh segelintir orang. Sekarang kita ngelihatnya bukan satu hal yang aneh, dulu setengah mati, tapi kita ngomongnya abad gitu. If there is one major lesson your pets have to teach you, it is this: live in the moment and this, love unconditionally. Iya. Jadi ini kalau misalnya kita ingin belajar dari anak tanda petik, anak bulu ya, anabul namanya istilahnya sekarang. Yang kita pelajari itu adalah live in the moment. Mereka nggak rumit, hidupnya cuman apa yang ada di depan, lapar makan, nggak lapar ngantuk tidur, udah gitu. Ya gitu aja. Dan kalau dia suka sesuatu ya dia nggak harus bayar. Why? Namanya juga kucing atau anjing atau papi. Kalau suka ya suka aja, titik. Suka makanan ya dimakan, udah titik. Nggak harus dia bayar, mikir, oh nanti kalau habis makan ini saya harus bayar berapa. Kalau pengen makanan yang dia pikir kita bisa beri, ya dia teriak-teriak aja sampai dikasih. Nggak dapet ya udah gitu ya. Nggak ada dendam, nggak ada marah, semuanya yang pikirannya hanya instingtual aja. Tapi hidupnya dia ya fokus pada itu, dan hidupnya dia bermakna untuk hari demi hari itu. Nggak mikir tentang filosofi yang terlalu tinggi, karena hari ini kayaknya filosofis banget. Tapi kayak dibalikin lagi kembali, udahlah, seberapapun tinggi ucapan kita tentang filosofi, yang penting dinikmati aja hidup seperti anabul. Oke, Benita Indrasa di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.